Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Allah itu mulia dalam segala tindakannya. Ia mulia dalam penciptaan. Sifat-sifat ilahinya, kuasa serta hikmatnya tersingkap dalam segala yang telah Dia ciptakan. Dari partikel atom terkecil sampai ke galaksi yang paling jauh. Selain sebagai pencipta yang mulia, Allah juga adalah penebus yang mulia. Kemuliaannya ditunjukkan dalam penebusan seperti juga dalam penciptaan. Allah membawa kemuliaan dalam dirinya setiap saat. Ia menyelamatkan umatnya. Allah melepaskan umatnya dengan kekuatan yang dahsyat untuk menunjukkan kemuliaannya. Allah juga mulia dalam jati dirinya. Ia mulia dalam dan dari dirinya. Bahkan, jika Allah tidak pernah mencipta sesuatu atau menyelamatkan seseorang, Ia tetap mulia dalam keberadaannya. Dalam Perjanjian Baru, kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Karena Allah begitu mulia, maka kita harus memberikan Dia segala kemuliaan yang kita dapat. Inilah alasan Allah menciptakan kita pada mulanya. Ia membuat kita untuk kemuliaannya. Jadi itulah tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Mungkin kita timbul pertanyaan, jika Allah itu dimuliakan dalam segala keberadaannya dan tindakannya, lalu bagaimana kita memberikan kemuliaan baginya? Memang kita tidak dapat menambah bobot kemuliaan Allah karena Ia telah sangat mulia dalam dirinya sendiri. Namun yang kita dapat lakukan adalah memancarkan kemuliaannya seperti Musa memancarkannya ketika ia kembali dari gunung Allah. Dengan cara yang sama, pengikut-pengikut Kristus memantulkan kemuliaan dari Allah. Kita tidak memiliki kemuliaan pribadi. Kemuliaan apapun yang kita lihat adalah pantulan dari kemuliaan Allah. Bagaimana kita memancarkan kemuliaan Allah? Kita bisa memuliakan Dia dalam ibadah kita. Itulah yang pemazmur sering anjurkan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Kapanpun kita menyembah Allah, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai ciptaan. Dalam doa-doa dan puji-pujian, kita menyatakan bahwa Allah sendirilah yang mulia. Kita juga memuliakan Allah dalam kesaksian hidup kita. Yesus mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku." Muliakanlah Allah dengan menceritakan pada orang lain mengenai Yesus di setiap kesempatan yang ada. Jika mereka dipimpin untuk mempercayai Allah dan bertobat dari dosa-dosa mereka, maka Allah akan mendapat tambahan satu orang pemuja. Muliakan Dia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Allah menerima kemuliaan saat piring dicuci, lantai dipel, bahkan ketika toilet dibersihkan dalam namanya. Pendeknya, memuliakan Allah dalam setiap kegiatan hidup dengan melakukannya dalam pelayanan dan menuruti kehendak-Nya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika kita memuliakan Allah, suatu hari Allah akan memuliakan kita. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari sesuatu akan terjadi pada setiap anak Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tujuan utama Allah adalah melakukan segalanya untuk kemuliaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.